Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal-mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib juga salam sebagai manusia malah pada kesempatan yang baik ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan kita, sehingga kenikmatan itu sesuatu yang harus wajib disyukuri oleh kita semua. Dan mudah-mudahan dengan bersyukur ini Allah menambahkan hanya kemudahan-kemudahan kepada kita, kemudian dalam melaksanakan lebih amal kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad SAW, kehidupan agung dari Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita sudah sampai kepada perang dari Wardah. Kita sampai kepada perang dari terakhir sampai keputusan sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini diminta oleh orang-orang yang untuk menjadi hakim pemutus perkara antara mereka dengan kaum muslimin. Mereka berharap dengan Sa'ad sebagai hakim ini nanti akan diberikan pertanyaan dengan ternyata kemarin semuanya sangat ya Arab-Araban ini paling orang diampuni, paling berhenti, namun diusir orang lain. Ya mungkin dapat kontrak-kontrak malah kan. Ternyata malah keputusan sahabat Sa'ad ini semua laki-laki dewasa ya. Ini manusianya hukum Islam. Israel kan belum peduli. Anak-anak, ibu-ibu semua di bom. Kalau kita melihat kondisi kaum muslimin di Palestina, kita melihat bagaimana kejamnya orang-orang Yahudi. Mereka betul-betul kejam terhadap kaum muslimin. Kebenciannya luar biasa. Kebencian yang kelihatan itu kata Allah belum seberapa dibandingkan dengan kebencian dan keinginan mereka yang ada di dalam orang Israel itu yang Fadbadatil Baghdau min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya Allah menggambarkan bahwa kebencian yang kamu lihat itu, jadi sadisnya Yahudi terhadap kalian itu sebelum seberapa sebetulnya dengan keinginan mereka yang ada di dalam hati mereka itu untuk lebih membantai kalian, lebih menyakiti kalian, lebih menghabisi kalian. Itu kebencian mereka itu sampai mendarah. Anak-anak pun itu tidak peduli. Kita betul itu tragedi kemanusiaan. Jadi kalau Yahudi itu menguasai suatu tempat seperti itu, maka di mana-mana Yahudi itu kalau kita membaca sejarahnya itu mereka selalu terusir dimanapun sejak masanya
nabi-nabi mereka selalu sukses. Ya, orang Jerman pun tuh, dari pasukan Jerman pun yang diburu itu Yahudi. Holocaust, ini tragedi yang selalu diungkap oleh orang Yahudi seolah-olah mereka korban. Padahal yang mereka itu mengelicik, mana-mana mereka itu selalu membuat huru-hara. Maka salah satu cara mereka bertahan itu mereka buat benteng-benteng yang kokoh untuk mengamankan diri mereka. Karena mereka tahu mereka di mana hidup itu mesti membuat ketidaknyamanan. Maka mereka membuat benteng-benteng untuk melindungi kejahatan mereka dari serangan-serangan orang yang benci dengan mereka. Nah, ini kaum muslimin membuat keputusan yang sangat manusiawi dalam peperangan. Yang boleh dibunuh hanya laki-laki, anak-anak, dan wanita tidak boleh mereka dijadikan sebagai tawanan perang. Ini termasuk keadilan Islam. Jadi termasuk keadilan Islam itu dalam perang seperti itu. Rasulullah pun ketika dalam perang banyak memberikan instruksi jangan menebang pohon, jangan menghancurkan rumah ibadah. Ini akhlaknya peperangan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau pasukan Islam itu menyerang suatu daerah itu, mereka tidak mungkin menghancurkan tempat-tempat ibadah. Andai kata dalam sejarah kita membaca ada umat Islam yang menghancurkan tempat ibadah, ini berarti menyimpang. Artinya ini menyimpang dari akhlaknya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi sampai masuk ke tempat ibadah, menyembelih mereka yang beribadah. Ini berarti mereka menyimpang dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kita kelihatannya belum pernah membaca sejarah itu. Artinya kaum muslimin menyerang orang-orang yang musuh-musuh mereka, justru menyerang kaum muslimin sendiri. Perang antara kaum muslimin malah parah itu. Kalau kita membaca sejarahnya kaum muslimin perang dengan kaum muslimin itu parah itu. Mereka perang di dekat Masjidil Haram, namanya di Masjidil Haram. Ini antara kaum muslimin sendiri. Tapi ketika mereka berperang dengan musuh-musuhnya, mereka masih menerapkan akhlak-akhlak Islam yang luar biasa. Nah, ini termasuk kejadian yang ditangkap oleh sejarah pada peristiwa ketika sahabat Sa'ad itu datang. Itu adalah orang-orang dari sukunya Sa'ad ini kemudian diminta oleh Rasul untuk berdiri. Berdirilah kalian untuk menghormati Sayyid kalian. Jadi Rasul memerintahkan ketika sahabat Sa'ad itu ditandu masuk ke kalangan yang mau dihukumi itu, kemudian orang-orang dari kaumnya disuruh berdiri untuk memberikan penghormatan. Ini juga menjadi fikih. Jadi menjadi fikih juga nanti yang dibahas oleh para ahli fikih bahwa berdiri untuk menghormati orang-orang yang memang layak dihormati itu boleh. Bahkan diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada para sahabat ketika sahabat Sa'ad bin Mu'ad akan menerapkan hukum kepada Bani Umayyah. Ini kan ketika itu Rasulullah memerintahkan berdiri, berdirilah kalian untuk menghormati sayyid kalian, tuan kalian. Maka sahabat kemudian berdiri untuk menghormati sahabat Sa'ad. Ini berdiri yang boleh. Ini boleh. Misalkan ini ada tokoh ahli masuk ke tempat manten misalnya. Nah, terus kemudian anak-anak berdiri untuk memberikan penghormatan, salim ya kan. Ini saya guru ngaji dulu, imam masjid dulu, ini boleh berdiri untuk menghormati. Ya, karena memang orang-orang yang layak dihormati itu boleh dibutuhkan. Ini fikihnya begitu. Nah, berdiri yang dilarang seperti apa? Berdiri yang dilarang adalah berdiri yang memang tidak ada niat untuk menghormati, tapi mensucikan, pentakdisan, atau berdiri yang ada nilai-nilai
peribadahannya. Ini yang tidak boleh. Ini beberapa kejadian yang ditangkap oleh sejarah berkaitan dengan kejadian sahabat Mu'ad, ya, saat Mu'ad ketika menghukum Bani Quraisy. Maka diputuskan dan kemudian seluruh laki-laki dewasa yang buatkan parit dan kemudian sembelih satu persatu. Manggilnya 10. Ini kalau 400 ya. Nah, 10 Pak. 10. Kok buatan ditembak? Dari mau tembak. Tapi katanya ahli kesehatan Allah antara ditembak dengan disembelih itu sangat manusiawi disembelih. Karena ini langsung urat apa? Nadi utama yang jadi betul-betul langsung mati, tidak merasakan sakit yang, apalagi kalau menggunakan golok yang tajam. Kalau ditembak itu bisa jadi dia masih hidup. Ini lebih manusiawi disembelih dengan menggunakan pedang yang tajam. Sehingga beberapa negara menerapkan hukum-hukum hukum potong itu masih menggunakannya. Seperti di Arab Saudi sampai hari ini masih menerapkan hukum pancung yang menggunakan pedang yang betul-betul tajam, buatan saya ketul, yang betul-betul tajam. Memang seolah-olah kejam, tapi itu tidak merasakan sakit yang sama. Jadi langsung nyawani cul, langsung nyawani hilang. Jadi mengapa? Ini kadang-kadang sering dikaji oleh orang-orang yang tidak suka dengan hukum Islam. Hukum Islam tidak manusiawi, kejam, dan lain sebagainya. Nah, ini karena memang mereka ingin supaya hukum Islam itu tidak disukai oleh kaum muslim. Nah, ini ujian untuk kita. Bapak ini semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika semua laki-lakinya sudah dibunuh, kemudian orang-orang yang belum dibunuh itu bertanya kepada Ka'ab bin Asad, ya, pemimpin mereka, kok konco-konco dewi kok orang sih diapak nih, pertanyaan ini kok diapakan, kok mereka tidak 10 orang tidak balik, dipanggil 10 orang tidak balik. Kemudian pimpinan mereka itu mengatakan kalian ini benar-benar orang yang tidak pernah berpikir. Jadi sampai begitu, gregetan nih, gak pernah ragil itu kalau iya, gregetan apa? Kalian betul-betul orang yang tidak berpikir. Dan mereka 10 orang dipanggil, terus nggak kembali itu ya apa kalau bukan pembunuhan? Mereka dibunuh. Dan kita nanti juga akan dibunuh seperti mereka. Ini kata-kata. Jadi semua, tetapi di dalam peristiwa ini juga ada seorang wanita Yahudi yang juga ikut disembelih oleh kaum muslimin karena wanita ini membunuh seorang sahabat. Jadi membunuh seorang sahabat. Karena membunuh seorang sahabat ini, maka wanita ini boleh dipanggil dan ini dikisahkan oleh Bunda Isa. Jadi wanita ini ketika terjadi proses pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi itu kemudian masih berbincang-bincang dengan Ibunda Aisyah. Dia tertawa dan tersenyum-senyum. Ngobrol santai dengan Ibunda Aisyah. Ketika dipanggil namanya, maka kemudian wanita itu langsung pergi. Mau kemana kamu? Itu aku dipanggil. Jadi wanita dipanggil. Itu saya dipanggil. Saya akan dibunuh. Loh, kenapa? Karena saya telah membunuh seorang muslim. Jadi ini Ibunda Aisyah sampai kagum. Ibunda Aisyah kagum sekali dengan wanita ini karena apa? Dia tahu bahwa dia nanti akan dijatuhi hukuman, tapi dia masih bisa ngobrol santai dengan Ibunda Aisyah, masih bisa tersenyum dan tertawa-tawa. Ini yang membuat Ibunda Aisyah kagum dengan wanita ini, sekalipun wanita ini seorang wanita yang berarti dia memang punya keberanian.
punya nyali, punya nyali. Makanya berani membunuh seorang muslim. Nah, ini satu-satunya wanita yang dibunuh dalam peristiwa peperangan dengan Bani Quraidah. Karena memang wanita ini kemudian ikut membunuh kaum muslim. Maka kemudian setelah semuanya dieksekusi oleh kaum muslimin, kemudian harta rampasan perang dibagi-bagikan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW dalam pembagian ini mendapatkan seorang wanita, salah satunya mendapatkan seorang wanita yang nanti akan menjadi budak, jadi budaknya Rasulullah, namanya Raihanah. Jadi Raihanah ini wanita Yahudi yang menjadi budaknya Rasulullah SAW. Nah, wanita ini tetap berpegang prinsip pada keyahudian. Jadi ketika ditawarkan oleh Rasulullah, masuklah Islam, kamu tidak mau. Jadi Rasul tidak mau. Kalau kamu mau Islam, kamu merdeka. Tidak mau. Dia lebih senang menjadi budak, lebih senang menjadi budak. Sampai kemudian Raihanah ini suatu saat akhirnya masuk Islam. Begitu masuk Islam, ada sahabat yang akan mengabarkan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika sahabat itu baru datang, kemudian Rasulullah mengatakan, ini sandalnya Sa'labah. Ini sandalnya Sa'labah. Sahabat nama Sa'labah. Ini sandalnya Sa'labah. Dia kelihatannya mau mengabarkan tentang keislaman Raihanah. Jadi sebelum sahabat ini mengabarkan, Rasulullah itu sudah tahu. Ini kelihatannya sandalnya Sa'labah. Dia mau mengabarkan tentang keislaman Raihanah. Ternyata benar. Kemudian sahabat mengabarkan bahwa ya Rasulullah, Raihanah masuk Islam. Rasulullah senang sekali. Maka kemudian didatangi Raihanah ini oleh Rasulullah, akan beristri, tetapi Raihanah tidak mau. Raihanah menyatakan, ya Rasulullah, biarlah posisiku seperti ini. Artinya dia lebih senang menjadi hamba sahayanya Rasulullah daripada menjadi istrinya. Ya Rasulullah, biarlah posisiku seperti ini, lebih enak, lebih nyaman. Jadi sampai Rasulullah wafat, Raihanah ini tetap menjadi budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun dia masuk Islam, tapi tetap posisinya sebagai budak karena tidak mau ketika diminta oleh Rasulullah untuk menjadi istrinya. Jadi dia minta supaya tetap dipertahankan sebagai hamba sahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang lain. Berarti ini istri, bukan istri. Ini salah satu budak miliknya Rasulullah, Raihanah. Nanti budak satunya lagi, Mariatul Qibtiyah. Jadi Mariatul Qibtiyah itu ada yang mengatakan beliau budak, ada yang mengatakan beliau adalah permaisuri. Jadi ada yang mengatakan istri, ada yang mengatakan beliau budaknya Rasulullah. Jadi salah satu di antara wanita-wanita yang pernah hadir di dalam kehidupan Rasulullah SAW, mendampingi Rasulullah SAW. Raihanah. Ini namanya Raihanah. Ini namanya enggak boleh dijadikan nama anak-anak kita. Siapa nama anakmu? Raihanah. Kita nih, ini adalah budaknya Rasulullah SAW yang berasal dari Bani Quraidah. Dari Bani. Nah, ini kemudian ada beberapa peristiwa yang dicatat oleh sejarah bagaimana murahnya Rasulullah SAW ketika beliau bisa bisa bertindak lebih dari itu sebagai seorang penguasa. Dari seorang penguasa. Ada seorang Yahudi yang sudah sepuh, namanya Zubair Ibnu Bato. Jadi ini Zubair Ibnu Bato ini Yahudi yang sudah tua. Kemudian dia juga harusnya termasuk Yahudi yang dieksekusi. Tapi kemudian ada seorang sahabat yang nama Sabit bin Qais, itu kemudian
datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya Zubair ini dulu pernah menyelamatkan saya. Jadi ketika perang Buat, jadi dulu ada namanya perang Buat. Perang Buat itu perang yang luar biasa lama antara suku Aus dan Khazraj. Jadi itu sampai ratusan tahun dan dalam perang itu luar biasa. Kemudian si Sabit ini pernah ditawan dan hampir dieksekusi, tapi kemudian diselamatkan oleh Yahudi yang bernama Zubair ibnu Batain. Maka kemudian ketika Zubair ini juga akan dieksekusi oleh Rasulullah, ini sahabat ini datang kepada Rasulullah, sesungguhnya Zubair dulu pernah berjasa kepadaku, menyelamatkan aku. Kalau boleh ya Rasulullah, saya memberikan suaka untuk Zubair ini. Ini pun ya Rasulullah. Ya wes, darahnya Zubair terserah kamu. Jadi diserahkan kepada Sabit. Maka kemudian Sabit ini menemui Zubair, mengatakan kepada Zubair, Zubair, berbahagialah. Kenapa? Rasulullah telah menyerahkan darahmu padaku. Maka engkau hari ini bebas. Hari ini bebas. Nah, kemudian si Zubair ini, wah terima kasih. Dan terus anakku, bojoku anak dan istriku bagaimana? Anak istriku sudah jadi tawanan. Apa gunanya aku bebas sementara anak istriku menjadi tawanan? Maka sahabat-sahabat itu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Zubair sudah bebas, tapi dia pengen istri dan anaknya juga bebas. Oke, istri anaknya Zubair juga terserah engkau. Diserahkan kepada Sabit. Maka kemudian Sabit mendatangi Zubair lagi. Berbahagia Zubair, anak istrimu diserahkan padaku urusannya. Udah, dia dikembalikan kepada kamu. Senang nih Zubair. Senang kumpul kali anak bu. Kemudian setelah kumpul dengan anak bojo, apa gunanya punya istri sementara harta bendaku juga disita, diambil. Dan terus bagaimana saya menghidupi anak istri? Terus akhirnya sahabat-sahabat itu datang kepada Rasulullah lagi. Datang, ya Rasulullah, ini Zubair minta hartanya Zubair terserah engkau. Ini murah hati banget Rasulullah. Terserah engkau, hartanya Zubair. Maka kemudian sahabat ini mendatangi mengabarkan tentang itu. Kemudian setelah dikabarkan itu senang. Nah, terus kemudian setelah itu dia bertanya, bagaimana kabarnya Huyai ibn Khattab? Bagaimana kabarnya Ka'ab bin Asad? Bagaimana kabarnya tokoh-tokoh Yahudi disebut semua Pak oleh Zubair ini. Kemudian dikabarkan kepada Zubair oleh Sabit bahwa mereka semua telah dieksekusi. Lek ali ngomong ini bisa dari dieksekusi Pak. Kinten. Niku dikabulkan mboten kali Rasulullah. Ini Rasulullah Pak. Bagaimana Rasulullah itu masih begitu murah hati. Padahal mereka harus dieksekusi. Tapi karena ada sahabat yang memohon kepada Rasulullah, ya terserah kamu. Tak serahkan padamu urusannya dia. Serahkan padamu. Sampai seperti itu. Maka kemudian ketika dikabarkan bahwa tokoh-tokoh teman-temannya yang tokoh-tokoh ini semua disebutkan ini sudah dieksekusi semua. Maka kemudian ya apa gunanya aku hidup sementara teman-teman semua sudah mati. Udah, Sabit, udah lepaskan keinginanmu untuk memberikan aku suaka. Aku tak ikut menyusul teman-temanku saja. Jadi ini akhirnya Zubair itu Pak. Zubair itu tetap minta disembelih, minta dieksekusi mengikuti teman-temannya. Biarkan aku menyusul teman-temanku ke surga. Katakannya. Jadi dia yakin bahwa teman-temannya itu masuk surga. Sehingga ketika mendengar kalimatnya Zubair ini, Umar bin Khattab ini getum-getum. Kamu akan di neraka, bukan di surga. Kamu itu masuk neraka, nggak di surga. Ini Umar bin Khattab itu nggak tahan. Mas Yahudi kemaki gitu. Yahudi kemaki, jelas neraka kok mlebu surga. Umar bin Khattab, kamu itu di neraka, nggak di surga. Gitu. Terus katanya Zubair itu kan menurutmu, kamu nggak tahu. Ini kata-katanya.
Di ngoten pripun Pak? Jenengan tukaran karo Yahudi terus ini. Yahudi kuwi ahli neraka. Kuwi nurut awakmu, nurut aku di surga. Nah itu ternyata mereka yakin bahwa mereka itu masuk surga karena mereka sedang mempertahankan diri. Oh, ini riwayat yang dicatat oleh sejarah bagaimana Yahudi itu bersikuku. Sudah diberi kesempatan seperti itu, tapi ternyata mereka tetap bersikuku. Teman-temannya mati ya, saya ikut. Ini seperti Huyai bin Akhtab. Jadi Huyai bin Akhtab itu ketika akan melarikan diri, kemudian ditegur, kamu kok mau melarikan diri? Kamu yang jadi provokator. Oh iya, saya sudah janji. Balik Pak. Huyai bin Akhtab balik. Sampai akhirnya dieksekusi. Nah, ini bagaimana orang-orang Yahudi itu ya masih punya sifat-sifat apa istilahnya perwira, tetap punya perwira. Ya, yakin bahwa ketika mereka mati di jalan Yahudi mereka juga masuk. Jangan-jangan mereka membunuh kaum muslim juga yakin masuk surga. Karena ini untuk melanggengkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Nah, ini kisah-kisah yang dicatat oleh sejarah. Kemudian ada beberapa pemuda-pemuda Yahudi yang ketika dihadapkan kepada Rasulullah, terus kemudian mereka membela diri, ya Rasulullah, saya adalah orang yang sejak pertama kali itu tidak menyetujui dengan sikap Bani Quraisy. Jadi pemuda ini menyatakan, saya sudah menentang pembatalan perjanjian itu sejak awal ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah percaya apa kata-kata pemuda ini dan kemudian Rasulullah membebaskan pemuda ini hanya dengan pernyataan. Jadi yang dilihat itu apa? Pernyataan dohir. Ya Rasulullah, saya tidak ikut dengan perjanjian mereka. Saya menentang sejak awal. Ya sudah, kamu bebas. Ini dibebaskan. Maka karena sikap Rasulullah seperti ini, Pak, akhirnya orang ini justru masuk Islam. Akhirnya pemuda ini masuk Islam. Dan kemudian ada beberapa pemuda Yahudi yang juga kemudian masuk Islam karena mereka tidak jadi dieksekusi. Jadi ketika sudah kelihatan besar, tapi kemudian ketika dihadapkan, diperiksa itu ternyata bulu-bulu rambutnya itu belum tumbuh. Jadi bulu-bulu rambut kemaluannya belum tumbuh. Sehingga ini, belum Joko. Jadi bulu-bulu kemaluannya belum tumbuh itu berarti masih anak. Berarti salah satu ciri seseorang itu sudah dewasa itu adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan. Jadi bulu-bulu saya ciri-ciri dewasa. Sekalipun anak itu mungkin belum sunat. Kelihatan awal dewe kan apa nih bang? Kalau sunat berarti ya, terus balik loh, sunat. Nah itu bukan. Sunat itu belum tentu balik. Karena hari ini ternyata banyak anak-anak yang begitu lahir sudah sunat. Nah ini kalau sholat dijadikan standar ini ternyata Rasulullah menerapkan hukum seperti itu. Jadi anak-anak itu ketika sudah anak-anak Yahudi ketika mereka dipanggil dan diperiksa ternyata mereka masih anak-anak. Sekalipun sudah mungkin badannya sudah besar, maka mereka dibebaskan. Dan karena itu kemudian mereka menjadi pemeluk Islam. Jadi beberapa di antara mereka memeluk Islam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa peristiwa yang berkaitan dengan kejadian-kejadian dengan Bani Quraidah. Ya, jadi ini selesai urusan dengan Bani Quraidah, maka kemudian setelah itu Rasulullah beralih untuk menumpas gerakan-gerakan yang lain. Ini pengaruh kemenangan Rasulullah SAW di dalam perang Khandaq dan perang Bani Quraidah ini kemudian menghasilkan apa istilahnya semacam perang perang opini ya, perang ulat saraf, bahwa ternyata Islam adalah kekuatan yang sangat kuat, ya, sangat kuat. Quraisy yang sudah kuat itu kalah
kemudian bukan hanya Quraisy, bahkan pasukan Ahzab, gabungan dari berbagai suku Arab plus Quraisy yang sangat kuat itu, ternyata porak-poranda melawan pasukan Islam. Berarti ini tanda-tanda kekuatan kaum muslim ini semakin kuat. Kemudian entitas Yahudi yang ada di Madinah, ya, ini betul-betul sudah habis. Jadi tinggal Yahudi Bani Khoibar, ya, yang ada di Khoibar, nanti akan diperangi terakhir. Tapi semua Yahudi yang sudah ada di Madinah ini habis setelah Bani Quraidah ini. Ini adalah komunitas Yahudi terakhir yang ada di Madinah. Jadi semua komunitas Yahudi ternyata pada akhirnya diusir oleh Rasulullah SAW. Diusir bukan karena tanpa sebab, tapi memang karena mereka rata-rata itu melanggar perjanjian. Bani Quraidah, Bani Qainuqa melanggar perjanjian. Ya. Kemudian Bani Nadir mau membunuh Rasulullah. Kemudian yang terakhir Bani Quraidah ini melanggar perjanjian, mereka justru bersekutu dengan pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab pulang, maka kekuatan kaum muslim ini semakin menggentarkan orang-orang Arab dan orang-orang Quraisy. Kemudian mereka semakin tidak punya nyali untuk menyerang Madinah. Ini yang paling penting. Jadi musuh yang paling berat pada masa Rasul itu sebetulnya Quraisy. Tapi Quraisy setelah terjadinya perang Khandaq ini tidak punya nyali lagi untuk menyerang Madinah. Pokoknya bocah berbang kalah kapok tenang, kalah betul. Mereka kalah, tidak berani lagi untuk mudik-mudik Madinah. Maka nanti mereka akhirnya mengajak bikin perjanjian damai. Akhirnya nanti Quraisy ini setelah mempelajari berbagai situasi, akhirnya nanti mereka mengajak perjanjian damai. Nanti tercipta yang namanya perjanjian Hudaybiyah, perjanjian atau As-Sulhu Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, Quraisy yang sebesar itu takut, apalagi dengan suku-suku yang lain. Nah, ini kemudian Rasulullah SAW menyerukan kepada suku-suku yang ada di sekitar Madinah untuk menyerah kepada kekuasaan Islam. Jadi, maka kemudian Rasulullah mulai menata pasukan untuk menyerang siapa-siapa yang kemarin ikut bergabung di pasukan Ahzab. Jadi mulai berhitung Rasulullah. Oh, suku ini ngewangi, terserah. Oh, suku ini ngewangi, terserah. Suku ini ngewangi, terserah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak berhenti untuk menguatkan dakwah ini. Jadi salah satu kekuatan dakwah itu ya dengan kekuasaan. Maka kemudian Rasulullah SAW mulai menghitung siapa suku-suku yang kemarin ikut di perang Ahzab ini mulai diserang. Yang pertama yang diserang adalah Bani Lihyan. Jadi Bani Lihyan ini suku yang juga bergabung di perang Ahzab dan mereka dulu juga pernah menipu Rasulullah SAW. Asik kemutan Pak, tragedi Rumah Una. Asik kemutan apa? Dibunuhnya utusan Rasulullah itu, semua itu utusan Rasulullah. Jadi ini kemudian dua orang sahabat itu yang Hubayb bin Adi, Pak, yang dulu sudah kita ceritakan ditangkap, kemudian mereka diarak ke Makkah dan kemudian mereka dibunuh dengan cara disalib. Nah, ini yang melakukan adalah Bani Lihyan. Di Bani Lihyan. Maka kemudian Rasulullah SAW ini saatnya untuk menggempur Bani Lihyan karena mereka juga ikut bersekutu dengan pasukan Ahzab. Maka didatangi, Pak. Didatangi kemudian oleh Rasulullah SAW didatangi pada bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijrah. Jadi ini langsung, Pak, berperang jarak sebulan, jarak ini tahun baru tadi Rabiul Awal ini langsung Rasulullah SAW
memerintahkan untuk menyerang Bani Lihyan. Jadi sementara kemudian dikerahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 200 orang bersenjata lengkap, ya, dan 20 orang pasukan. Jadi 200 orang senjata lengkap dengan 20 pasukan. Tidak banyak, tidak banyak. Tetapi Pak, tidak banyaknya satu kekuatan yang berkuasa itu sudah menggentarkan. Ini, jadi ini membuktikan bahwa kekuatan Islam itu betul-betul sudah menggentarkan. Ini 600 mungkin, 600. Padahal jumlah Bani Lihyan itu ribuan. Tetapi Rasulullah cukup mengutus 200 pasukan dengan pakaian lengkap dan yang berkuda 20. Ternyata Bani Lihyan ini kocar kacir, takut. Nah, ini menunjukkan bahwa ya apa nih, perang urat saraf itu penting. Jadi menggentarkan musuh itu penting. Jadi perintahnya Allah itu gentarkan musuh, kan begitu. Jadi suruh menggentarkan musuh itu dengan kekuatan yang kamu miliki. Nah, ini Rasulullah mengutus 200 orang, kemudian ketika sampai di sana ternyata Rasulullah itu cara menyerangnya itu beda. Ini seolah-olah tidak mau menyerang Bani Lihyan. Jadi sangat Bani Lihyan di sini, Rasulullah justru seolah bergerak ke sana. Tapi kemudian memutar, memutar, baru kemudian menyerang Bani Lihyan. Tetapi kabar menyerangnya Rasulullah ini sudah didengar oleh Bani Lihyan. Kemudian ketika mereka sampai di sana, ternyata perkampungan Bani Lihyan itu kosong, pun buatan penduduk. Jadi pun ngungsi melarikan diri. Tempat mereka sudah kosong, mereka lari bercerai-berai ke gunung-gunung. Ya, karena mungkin mereka sudah mendapatkan informasi dengan kedatangan pasukan Islam ini. Maka kesebentar yang berjumlah 200 orang ini kemudian berhenti di situ sampai 2 malam. Jadi 2 malam, Pak. 2 malam berada di kampung Bani Lihyan. Ini selalu seperti itu. Nanti Rasulullah ketika mendatangi kampung itu mesti berdiam di situ. Entah 2 malam, entah 3 malam. Itu nunggu kira-kira pasukan musuhnya wani nyerah apa ora. Dan ternyata 2 hari itu Bani Lihyan tidak berani menyerah, tidak berani menampakkan batang hidungnya. Ini 2 hari bermalam di situ bersama bala tentaranya. Ternyata